mudah-mudahan ini alhamdulillah sudah nyampe. Habis tawar makan dulu guys. Ini di belakang rumah agak jauh, tempat tua nih, tempat tua. Ini nih ya. terlambat. Yo yo. Ketemu dengan Ustaz Kaul kita satu ini Siap. Ustaznya udah ada nih padahal nih, gue manggil lagi nih. memang luar biasa nih, inspirasi anak-anak dari SD, SMA atau apa lagi. Siap. Kalian harus selalu pantang ini. Apa Ustaz filmnya dari Habibah Kece. harus ya. jangan lupa harus Ustaz ini menginspirasi banget. Kaul banget. Apa dari Rusia ada, dari artis-artis Indonesia ada. Lengkap. Oke Ustaz ya. Siap. YouTube masnya segera dibuat ya. Nah, ya cepat Ustaz. Ternyata nggak ada YouTube lagi Ustaz. Profesi sekarang belum ada. Mantap, kita nunggu lagi makan-makan di dalam. Insyaallah. Hai. Udah cuman gitu aja ya. Kalau lapar cocok aja nasi tempatnya. Sebelah sini pitanya lah Bu. Situ beda. No, tapi hasil itu berarti malam. Iya, kali ini doain aja. Kemarin lagi bisa, Sebelah sini silo. pisang, sebelah sini sprite ya. Apa Kak? Silo di situ. Silo. Amit ya Bu. Ini. Oke, sip. Udah? Baik. 1 jam apa 2 jam apa 3 jam Bu? Bisa baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tuyul botak naik pesawat gara-gara takut kiamat. Yang jawab salam ini dengan semangat, mudah-mudahan selamat dunia akhirat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunga melati sangatlah indah, bunga mawar harum baunya. Dengan meluangkan waktu untuk beribadah, mudah-mudahan kita calon penghuni surga. Amin. Apalagi pantunnya banyak tadi loh Bu. Siapa yang hari ini senyumnya nggak hilang-hilang, mudah-mudahan nanti pulang dari pengajian utangnya lunas. Amin. Gitu aja. Sampai amin. Kalau dibayar belum siap Bu. Kalau dibayar lunas. Kalau nggak dibayar ya nggak lunas. Hari raya makan ketupat. Apa kabar Bapak Ibu jamaah hari ini semua sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Mudah-mudahan sehat sampai yaumil kiamat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa dzukhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajmain. Al-Mukarram yang kami hormati Bapak jajaran Menteri BUMN, Ketenaga Kerjaan, Sumber Daya Manusia, Menteri Urusan Konsumsi, Tuan Rumah ya Pak, Kesehatan. Menteri Kesehatan. Siapa Pak Iqbal? Tradisional punya. Pokoknya seluruh jajaran gubernur, bupati, wali kota yang hari ini berhadir, cita-citanya Pak Ikul, kenyataannya belum. Insya Allah nanti setahun lagi ya Wak ya. Amin. Abang kakak, semua jamaah yang cantik ganteng, yang cantiknya nggak hilang sampai akhir zaman. Apalagi Kak Pida. Lewat. Tambahlah Kak nanti Kak. Apanya? Oh nasinya. Bisa. Udah dipuji tambah nasinya Kak. Bapak Ibu semuanya, hari ini alhamdulillah kita berjumpa dengan mata yang sehat. Ada Bu matanya yang sakit? Coba cek. Saya nggak sakit Bu, saya cek aja biar action nih pakai kacamata. Ya biar ganteng. Karena kalau nikmat-nikmat Allah itu dicabut Bu,
cobalah kita bangun tidur, belek itu nggak bisa lepas. Betapa bertumpuknya lah belek kita tiap hari. Setiap hari ada belek di kanan, Senin, Selasa belek di kiri, Rabu tambah sini, seminggu nggak bisa melek begini. Begitulah nikmat Allah dikasih, habis itu dihilangkan lagi, ditambah, diambil lagi. Maka kalau hari ini Bapak Ibu ada duit kita, misalnya lebaran nih, kan habis untuk bayar anak-anak kan, ngasih hadiah, nggak apa-apa, nanti dikasih lagi. Begitulah ibarat harta yang bersih, dia ada, tidak ada lagi, dia bertambah, berkurang lagi, dia hidup, dia mati lagi, dia pasang, dia surut lagi. Kalau ada Bapak Ibu, cobalah air yang apa tuh, beriak, cobalah kita tengok air yang ada ombaknya, ada arusnya deras, pasti dalamnya tidak dalam. Apa? Kejeruannya itu cetek dia, dangkal. Kenapa? Mengibai ya. Kayak mana sih bahasanya itu? Kejeruannya, kedalamannya dangkal, kedalamannya dangkal. Gimana sih? Beriak tanda tak dalam. Ah ya, itu dia, air beriak tanda tak dalam. Kalau ada dia air yang berombak, ya kan? Pasti dia nggak dalam, dangkal, dia cetek. Tapi kalau air yang tenang, Menghanyutkan. bukan itu. Ini Pak, ini dia dikatakan kemana nih? Air yang tenang, pasti dia dalam. Dalam itu tandanya apa? Hartanya bertumpuk, tenang aja dia. Tapi nggak tahu di dalam itu bersih atau tidak. Bercampur letek letong di situ. Itulah ibarat harta kita, Bu. Kalau ditumpuk-tumpuk, males kita nih ngebagikan ya. Sayanglah hari ini ditabung dulu, biar tahun depan jadi saudagar kaya. Tapi kita nggak mau berbagi. Itulah ibarat air yang tenang tadi. Karena tenang dia, nggak mengalir airnya, jadi nggak bersih hartanya. Tapi coba air yang mengalir tuh, berganti dia. Hari ini kita dapat mungkin bercampur harta kekayaannya dengan hal-hal yang syubhat. Tapi karena kita bagikan, bersih lagi dia. Semalam bercampur lagi, dibagikan, bersih lagi dia. Maka jangan malas berbagi. Kira-kira udah dengar Lakledek ya. Nanti jumpai yang belum ya, todong mukanya, wah belum gitu ya, catetin pakai kertas. Jangan, nggak boleh ya. Kalau dikasih alhamdulillah, kalau nggak dikasih parah. Kalau nggak dikasih wah syukurillah, tapi habis itu minta. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, hari ini berada kita pada 6 Syawal 1443 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 7 Mei 2022. Nggak usahkan hari ini Bapak Ibu, waktu Ramadan semalam. Ramadan kan mulai terawih malam Sabtu ya? Sabtu. Malam Minggu. Ada yang malam Minggu, kita malam Minggu ya. Di malam Sabtu Muhammadiyah sudah mulai. Malam Sabtu mau terawih, orang kan sudah berniat terawih dari pagi, udah siap-siapan Ramadan. Sore dikabarkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, meninggal dunia. Tak ada yang tahu. Tapi kita hari ini masih sehat. Bahkan Ramadan terlewati sampai Syawal di hari ke-6 kita masih sehat. Itu karena apa? Allah kasih kita kesempatan untuk berbuat lebih baik lagi selama hidup di dunia. Berarti mereka nggak dikasih kesempatan. Udah banyak Bu. Kita husnuzonnya gini ya, kalau orang diambil cepat, satu tandanya udah banyak amalnya, takut dia berbuat buruk, diambil. Yang kedua, terlalu bandal, takut dia nambah dosa, diambil. Begitu. Jadi kita milih Bu, golongan yang mana kira-kira? Pak Ipul udah milih? Yang pertama aja ya, saya pun milih yang pertama. Jangan dibilang bandel. Ya Allah, ini bandel kali ini, kata malaikat kan. Hajar ya Allah, dihimpit awak. Boom. Dihimpit sama gepalan malaikat Bu. Malaikat aja melihat jeruk, melihat bumi sama kayak melihat jeruk. Kayak mana tangannya malaikat? Gebrak gitu Bu. Gebrak. Bukan jadi ayam geprek, ayam kepenyet Bu. Orang kepenyet. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, materi kita hari ini sebenarnya materi apa nih? Sambal balado. Sambal balado itu campur aduk. Dari mulai sebelum Ramadan Pak Ibu, sampai setelah Ramadan, sampai fenomena hari raya. Ini kita leburlah jadi satu di sini. Pertama,
kita mau membahas tentang materi sholawat dulu. Karena kata Rasulullah, kalau majelisnya nggak diawali bismillah, hamdalah, sholawat, nanti majelisnya dinamakan majelis bangkai. 1 jam ke depan atau setengah jam ke depan kita ini dulu, mulai kan tadi hamdalah udah, bismillah udah, sholawat sebenarnya udah, cuman kita mau pakai lagu dulu, Bu. Karena saya kalau ceramah-ceramah kayak gini, ingat yang pertama tuh, ingat guru yang nyampein. Bibanu nanti balighu anni walau ayah. Kalau udah disampaikan samamu, sampaikan sama orang. Habis itu ingat siapa? Ingat orang tua. Habis itu ingat siapa, Bu? Ingat sahabat-sahabat Rasul, ingat Rasulullah. Kalau kita ingat Rasulullah, Bapak Ibu, netes darah dia dari pelipis mata, ditampungnya begini, nggak rela, Bu, darahnya itu jatuh ke bumi. Karena kalau darahnya jatuh ke bumi, waktu hijrah di Taif, itu dia berdoa, kelar tuh satu penduduk Taif, diluluh lantahkan Allah. Karena apa, Bapak Ibu? Rasulullah ini suri tauladan, panutan, orang yang paling kita agung-agungkan. Kalau kita hidup di dunia nggak ingat sama beliau, jadi kita ini ingat sama siapa? Orang yang paling super power. Ya Bapak Ibu, man shalla alayya salatan Sallahu biha ashran. siapa bersalawat sama Rasul 1 kali, dibalas 10 kali. Kita hari ini apa, Pak Sum? Yang salawat yang enak, yang bisa dihafal. Terserah. Salawat syifa. Kami ngikut aja. Oh, salawat Jibril aja ya. Sallallahu ala Muhammad. Mudah-mudahan nambah THR. Sallallahu alaihi wasallam. Hajat-hajatnya kabul. Sallallahu ala Muhammad. Dosa-dosanya diampuni. Sallallahu alaihi wasallam. Masalahnya selesai. Ya Nabi salam alaika. Urusannya dimudahkan. Ya Rasul salam alaika. Utang-utangnya lunas. Ya Habib salam alaika. Gaji bulan depan naik. Salawatullah alaika. Doa-doanya hari ini qabul, amin ya robbal alamin. Aman. Muqaddimah udah terlewati semua. Sekarang kita tinggal masuk materi. Bapak Ibu, kemarin kita dibombardir 11 bulan yang lalu dengan berbagai macam kesibukan urusan dunia. Betul? Sebelum Ramadan banyak kita ikuti kegiatan-kegiatan yang kurang berfaedah. Kita ikuti urusan-urusan dunia yang melalaikan sholat. Kita ikuti urusan-urusan dunia yang melalaikan siapa kita sebenarnya. Betul Pak Ibu? Betul. Tapi Allah kasih 1 bulan, bulan Ramadan, untuk mengkarantina kita. Ibarat mau lomba, dikasih 1 bulan TC, training center, supaya mentarbiyah kita dari pagi Pak Ibu sampai malam, sampai pagi lagi selama 1 bulan, disuruh kita berpuasa. Tapi puasa secara syariat dari pagi sampai maghrib. Secara hakikat 1 bulan penuh kita disuruh berpuasa. Ngapain Bapak Ibu? Menahan nafsu, nahan mata, nahan mulut, nahan hati. Maka hari ini pertama materinya 1, hati-hati dengan hati. Kenapa itu Pak Ipul? Tengok ini. 1 hari atau seminggu sebelum lebaran langsung kita tengok tetangga-tetangga beli gorden baru. Gara-gara tetangga beli gorden baru, sakit jantung awak. Dari mana dia? Begibah, beli gorden baru. Ada yang beli sofa baru Pak Ipul, naik, agak mulai stroke, sebelah kanan nggak bisa gerak. Kok kusukkan dulu tangan mama nih, stroke. Nengok dia beli mobil baru, nama langsung Bu, penuh rumah sakit medis. Nggak terima aku, kita belum ganti-ganti, kita belum beli mobil, dia udah ganti mobil berkali-kali. Sibuk Bapak Ibu hati mengurusi orang, tapi tak tahu hati sendiri nggak diurusin. Kata A.A. Gim tuh, lagunya Opik apa Rehan? Jagalah hati
jangan kau kotori, jagalah hati, cahaya lentera ilahi. Jagalah hati, jangan kau nodai, jagalah hati, cahaya ilahi. Di hari yang fitri Bapak Ibu ingat, kalau jumpa sama orang, salam, tatap wajahnya. Tapi yang mahram ya Bu, jangan yang bukan mahram, nanti lirikan mata. Ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum wasiyamana wasiyamakum. Artinya semoga Allah menerima amal ibadah kita semua dan ibadah puasa kita semua. Karena kalau nggak diterima Bapak Ibu, aduh, rugi. Capek awak menahan lapar dahaga sebulan, tak dapat apa? Ada begitu? Ada. Sah puasanya tapi pahalanya batal. Dia puasa tapi matanya nonton YouTube, ditengok yang apa namanya? Talinya tali satu. Paham Pak Ibu ya? Ini kalau laki-laki nih Bapak Ibu, di stalkingnya artis apa tuh? Yang poli dan satu. Di stalkingnya yang ini artis-artis Korea yang bening-bening. Puasanya sah, pagi ikut sahur, ikut asbuk, ditengok yang ruku ke depan sininya nampak, terbelakang ke sini udelnya nampak. Nah, sama aja, tak dapat apa-apa. Mulutnya menggibah, tangannya mengambil yang bukan hak, jalannya ke tempat mana? Ke tempat orang main damba. Apa damba? Dan batu, cepat. Puasa main dan batu, ini kan perbuatan yang apa namanya ini? Merugikan sekali ya. Sebenarnya mereka mau baca Yasin wah, cuma nggak hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu main dan batu sampai habis lillahi ta'ala. Ya Allah, Kau yang Maha tahu. Main sampai habis wah. Ini banyak yang begini. Tapi mudah-mudahan kita dijauhkan dari yang seperti ini. Insya Allah. Hati-hati dengan hati. Kemudian masuk materi yang selanjutnya, sholat. Ramadan dari pagi sampai malam, sampai tengah malam, sampai pagi lagi dilatih untuk latihan sholat. Sholat wajib, sholat sunnah, sholat ghairu muakkadah, sholat muakkadah. Semuanya dilatih. Pertanyaannya Bapak Ibu, kayak mana nandai ciri-ciri sholat yang kita jengking-jengking setiap hari itu diterima atau tidak? Ayo, kayak mana Pak Ipul? Kira-kira Pak Ipul, nandainya sholatnya diterima atau tidak? Hanya Allah yang tahu. Semua tidak ada yang bisa tahu kayak mana sholat itu bisa diterima atau tidak. Tapi ada tanda-tandanya. Pertama, ada niat dalam hati kita sehabis Ramadan untuk melakukan sholat itu lagi. Dulu sholat subuh tepat waktu, habis Ramadan sholat subuh jam 8. Nah, ini sudah ada tanda-tanda Bapak Ibu bahwasannya amal Ramadan berarti cuma cari pansos, cari apa namanya, cari muka aja sama malaikat. Tapi malaikat kan tahu, enggak, kok banyak kali ceritamu. Nah, kalau bahasa kita kayak gitu loh Bu. Ibadah puasa Ramadan kita lakukan, setelah Ramadan lakukan juga. Kalau nggak dilakukan berarti pansos, ece-ece, caper, cari muka. Sedekah Ramadan jor-joran, habis Ramadan disimpan, dikekep-kekepin. Ah, ini namanya pansos. Di Ramadan seso. Mau taruh mana nih Pida? Oke. Taruh mana ini? Pokoknya Bapak Ibu di materi yang ini, iya, saya mau sampaikan bahwasannya kalau dikasih kesempatan manfaatkan sebaik-baiknya. Kadang-kadang kan kita GR. Ramadan ini nggak penuh sholat tarawih, nggak apa-apa, tahun depan aja. Sok sampai, ya kan Bu? Kalau nggak sampai kayak mana? Sedangkan di Ramadan aja yang pahalanya dilipat gandakan, ampunan dibanyakkan, kita malas. Apalagi di bulan setelah Ramadan. Makanya kalau kita tengok di bulan Ramadan Pak Ipul, ada orang-orang yang berpikiran kayak gini, nggak apa-apa lah aku Ramadan tahun ini puasa aja dulu, nggak usah sholat dulu, tahun depan aja. Ah, ini berarti dia apa namanya, GR. Kalau panjang umurnya, kalau nggak panjang rugi dia. Selesai ya Bapak Ibu ya, maka jangan pansos.
Terus hati-hati dengan hati, jangan pansos. Kalau jumpa Ramadan, kalau jumpa Syawal, ada lagi yang diucapkan Bapak Ibu. Minal aidin wal faizin. Apa artinya? Ngomong lahir dan batin? Bukan. Bukan, ayo. Ini kan kita keren ngomong minal aidin wal faizin ya. Maaf lahir batin. Padahal artinya bukan itu. Artinya adalah semoga kita semua kembali fitrah, kembali suci, dan mencapai kemenangan. Siapa yang menang Bapak Ibu? Nah, ini kadang-kadang orang sok paten, nggak puasa, nggak sholat, dia pula beli baju raya paling banyak. Ada kan Bu? Ada, tapi bukan kita. Kayak kejadian kemarin Bapak Ibu di Jawa, daerah Jawa apa Jakarta, sholat takbiratul ihram kan 7 kali di rakaat pertama, di rakaat kedua kan 5 kali. Mungkin karena dia sholatnya setahun sekali, jadi beliau nggak tahu Bapak Ibu, satu saf orang masih Allahu Akbar, dia udah Assalamualaikum warahmatullahi, dia bilang sama kawan gini, ditengoknya kamera, salah katanya. Cobalah Bapak Ibu, udah salah ngevlog pula itu. Sholat ini banyak yang kejadian-kejadian kayak gini Bapak Ibu. Makanya kalaupun kita nggak bisa, nggak tahu, tanya sama yang tahu, belajar. Jangan mentang-mentang aku kan bukan guru, bukan ustadz, nggak, itu bukan tugasku, salah. Apa tuh ayatnya? Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah bilang sama malaikat, aku hendak menjadikan manusia ini pemimpin di muka bumi. Terus malaikat bilang gini, hah? Kalau bahasa kita gini, hah? Yang benar ya Allah, nggak salah. Nah, gitu. Kalau kita bilangnya kayak gitu Bu, ya Allah, manusia itu pembuat kerusakan, kehancuran, kok dijadikan pemimpin? Terus Allah seolah-olah ngasih sama malaikat pemberitahuan gini Bapak Ibu, malaikat, yang tahu aku apa kamu? Kan yang tahu kan Allah. Jadi Allah itu sudah takdirkan sejak zaman di alam surga Bapak Ibu, kita jadi pemimpin. Makanya jangan ada lagi orang-orang yang bilang, aku kan bukan ustadz, bukan guru, bukan ustazah, jadi aku nggak berhak mendakwah, nggak berhak belajar agama. Salah. Tengok hadis Rasulullah ya, kayak gini Wakso, mudah-mudahan ingat. Man toriko, apa nih? Man toriko yaltasimu fihi ilman. Nah, itu dia. Torikon sahalallahu torikon ilal jannah. Siapa yang di hatinya ada niat menuntut ilmu, apapun ilmunya, maka Allah bimbing dia, dibukakan untuk jalan menuju surga. Bapak Ibu, apa lagi yang kita tunggu di dunia ini? Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ridhoi untuk masuk dalam surga dan jangan masukkan ke dalam api neraka. Udah dikasih jalan, cuma nuntut ilmu saja, mau paham mau nggak paham, ada niat Bapak Ibu, kita dikasih kemudahan jalan menuju surga. Lah kok ada orang hari ini, waktu urusan ustadz itu, aku kan bukan pendakwah, salah. Kita belajar walaupun sedikit. Sebelumnya Bapak Ibu, saya minta izin, ini duduk di atas, bukan maksud untuk apa ya, melancangin, tapi nanti biar nampak semuanya. Kalau berdiri nanti malah gini kali, duduk aja. Kalau jongkok malah nanti nampak pendek. Ya Bapak Ibu ya, minta izin ya. Itu dia. Jadi menuntut ilmu. Ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum wa siyamana wa siyamakum minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Kita kan sholat tarawih 1 bulan full ya Bapak Ibu ya. Ada yang 11 rakaat, ada yang 23 rakaat. Mana banyak pahala? Sholat tarawih full 1 malaman atau sholat subuh? Kalau paling kaya sebelum sholat subuh. Paling kaya sebelum sholat subuh. Mana kayaan orang sholat sebelum sholat subuh atau sholat 1 malaman? Sebelum sholat subuh. Ini Bapak Ibu yang sering disalahkan orang, disalahgunakan. Dia sholat 1 malaman suntuk sampai matanya bendol, begitu subuh nggak bangun. Sama aja. Dosa meninggalkan sholat wajib lebih kejam lagi daripada dia meninggalkan sholat sunnah. Jadi yang mana yang betul? Sholat sunnah, tapi jangan lupa bangun subuh.
untuk sholat subuh. Sholat subuh Pak Ipul, jangan bangun melek-melek kedip-kedip tidur meneh. Ini kan ngono Wak, kalau anak-anak zaman sekarang. Bangun, duduk dia, ngefly. Sama nih, nggak sadar Bapak Ibu. Jumpa guling, makan lagi. Bangun subuh tapi tidak sholat subuh. Tadi ada dari Pak Ipul, besaran pahala sholat subuh atau sebelum sholat subuh? Besaran Pahala sholat subuh atau sholat sebelum sholat subuh, sholat fajar? suatu bulan. Sholat subuh. Sebelum sholat subuh pahalanya dunia dan seisinya. Sebelum sholat subuh sunnah, apalagi sholat subuh sakabeh-kabeh. Itu dia yang wajibnya. Jadi jangan tinggalkan sholat, jangan tinggalkan puasa. Kemudian ini kita lanjut materinya adalah materi sholat. Ziarah kubur. Udah ziarah Bapak Ibu? Pak Ibu udah ya? Alhamdulillah. Cantik Bapak Ibu rumah bapak ayah kita. Jelek rumah bapak ayah kita. Kalau masih hidup orang tuh pasti ada yang datang ke rumah kalau raya. Tapi kalau raya udah nggak ada orang tua kita, udah di alam kubur, mau dibangunkan pun tingkat Bapak Ibu ada liftnya tuh kuburannya. Kalau bukan kita anak-anak yang datang, enggan orang datang ke kuburan. Betul? Betul. Kalau Ramadan bebas, kita nggak datang nggak apa-apa Pak Ibu. Dari rumah aja kita kirimkan doa, aman, diampunkan dosa, dibebaskan semua dosa, azab orang-orang di alam kubur, mayat-mayat di alam kubur, senang orang tuh. Tapi habis Ramadan, masuklah bulan Syawal, dibuka kembali siksaan, menjeritlah yang nggak dapat kiriman doa. Yang rumahnya jauh Ustaz gimana? Nggak apa-apa, pakai doa aja. Tapi kalau sempatlah memang di sini rumahnya, jarak-jarak 4 kilometernya kuburannya dia nggak datang, Masya Allah, lah minta kena sentil lah anaknya. Nggak berbakti kepada orang tua. Bapak Ibu kalau ziarah kubur bawa minum nggak? Bawa ini nggak? Air nggak? Bawa, itu sunnah. Yang mengatakan itu bid'ah nggak, jangan percaya. Sunnah. Nabi kalau membawa dibacakan surah Al-Fatihah, kalau dia punya banyak waktu bacakan Yasin, siramkan. Begitu kita siram, dinginlah alam kubur beserta mayit di dalam kuburnya. Pakai bunga nggak Bapak Ibu? Enggak. Kalau nggak apa-apa, kalau pakai pun nggak apa-apa. Jangan dibilang jangan pakai bunga, haram, nggak boleh. Oh salah. Nabi itu bunga pelepah kurma ditancapkan, supaya apa? Tumbuh dia setiap helai daunnya berzikir kepada Allah, pahalanya untuk si mayit. Kemudian rumput-rumput yang kecil dicabut nggak? Jangan. Yang dicabut itu rumput yang semak, itu dicabutin. Kemudian yang semak-semak sampah bekas daun-daun itu dibersihkan. Rumput-rumput yang kecil biarkan aja, karena dia dititipkan Allah untuk berzikir. Itu hak si mayat. Kalau kita cabut nanti kita dapat dosa karena haram. Ini kan dulu kita kecil-kecil gitu. Nah, ambil tugas masing-masing. Kau bersihkan kuburan kakek, kuburan nenek, semua Bapak Ibu. Tinggal tanah, cabuti semua, pohon itu cabuti semua. Nah, ini dikasih tahu ya Bapak Ibu ya. Karena zaman sekarang masih saya tengok kayak gitu. Kemarin raya ziarah ke Dolo Masihul, banyak kuburan-kuburan yang bersih. Kasiannya lah pikir hati saya Bu, nggak ada yang bantu dia berzikir. Ada kuburan beberapa yang bahkan sampai pohon itu bukan tinggi segini, tinggi bercabang-cabang. Pohon Kamboja yang kuning-kuning itu. Wah, betapa senangnya lah dia. Batangnya, daunnya, bunganya, semua berzikir untuk si mayit. Kelar. 15.26, kita asar 15.44, sekitar 20 menit lagi, si panjang ya. Sambil mendengarkan ngaji-ngaji Bu, kita lanjut ya. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, materi-materi Ramadan, materi-materi hari raya udah sering disampaikan ustaz-ustaz. Tapi kita ingat balik karena kita tepatnya lupa. Tengok Bapak Ibu, maaf-maafan. Mana yang seharusnya datang? Yang tua ke tempat yang muda atau yang muda ke tempat yang tua? Yang muda seharusnya datang ke tempat yang tua. Tapi coba tengok-tengok, kalau rumahnya jauh, Sumatera Utara, di Medan kan, rumah adiknya di Langkat. Yang adik kondisi ekonomi lagi nggak punya,
Jangan dipaksakan adik suruh datang ke tempat awak yang tua. Paham awak kondisinya, kita yang berkunjung. Maka kesimpulannya bukan yang tua yang datang ke tempat yang muda, tapi yang mampu datang ke tempat yang kurang mampu. Mampu dalam apa? Materi, waktu, kesehatan dan sebagainya. Begitu dia. Kemudian hari ini kita akan membahas perihal tentang apa tuh? Quran. Kalau Ramadan kemarin berapa kali khatam, Mbak? Puasa berapa kali khatam? Ibu, alhamdulillah 2. Ada yang teman-teman Bu masih muda, lajang, tamat kuliah. Bang, hari ini belum selesai sejus, besok aja lah. Besok gitu juga belum selesai Bang, besok aja lah. Sampai akhir Ramadan Bapak Ibu, 1 juz pun tidak khatam. Gitu berniat gayanya. Nggak apa-apa, nanti bisa khatam di bulan setelah Ramadan, nggak mungkin. Kalau bulan Ramadan aja Bapak Ibu yang spesial dia nggak bisa, apalagi bulan setelahnya yang barbar ibaratnya Ibu ya. Barbar itu istilahnya nggak ada ampunan sebesar Ramadan, nggak ada dibebaskan dari belenggu setan sebesar Ramadan. Gimana? Ini kadang-kadang kan kita heran, main handphone sama baca Quran, mana lebih banyak Ibu? Main handphone. Mana kitabnya, Quran atau handphone? Quran. Handphone dibuat 1 jam kelar. Perjalanan mencari handphone itu hanya beberapa tahun. Perjalanan turunnya Quran 23 tahun. Berat perjalanan Quran hampir kita lupa. Tanya lah Bu sama anak-anak ini, nggak tahu mereka tuh kayak mana Al-Quran diturunkan, dicetak lah kata. Ya kan Bu? Padahal Al-Quran diturunkan, ya Allah, Nabi Muhammad sampai keringat dingin menerimanya. Sahabat-sahabat tuh sampai ditulisnya di pelepah-pelepah kurma, di kulit-kulit binatang, di batu, di kayu. Tapi kita hari ini dengan enaknya aja kita beli Quran, taruh di meja, dipajang di lemari, bukan dibaca. Padahal yang baca Quran, man qara'a harfan fi kitabillah falahu asyrotan hasanah. Baca 1 huruf Quran dapat 10 kebaikan. Alif lam mim. Alif 10, lam 10, mim 10, 30. Kalau di Ramadan kalikan 10 kali lipat lagi, jadi 300 kebaikan cuma baca alif lam mim. Makanya Bapak Ibu, Imam Syafi'i mengkhatamkan Quran 60 kali 1 Ramadan. 1 hari 2 kali khatam. Wajar Bu, wali ya kan. Kita wali band lah, bukan wali songo. Wali band kita Pak Ipul. 1 hari banyak kali cerita kita Pak Ipul. Baru baca nih, Bismillahirrahmanirrahim, silo. Alhamdulillahirabbil alamin, geser. Kata ya. Ar-Rahmanirrahim, selonjor. Maliki yaumiddin, nyengkret. Iya karena wudhu, iya karena kriap-kriap. Ngambil wudhu lagi bukannya baca, tidur. Cobalah Bapak Ibu. Manusia ini tempatnya hilaf, tempatnya lupa, tempatnya salah, tempatnya dosa. Makanya kalau nggak diingat-ingatkan, bablas angin ini. Betul Bu? Nah kalau udah betul, bacalah Quran kita ya kan. Ramadan dah habis, kita rutinkan baca Quran. Untuk apa Bapak Ibu? Menerangi kubur di saat alam barzah. Pak Ipul, mana gelapan alam barzah di kuburan sama gelap malam kalau mati lampu? Alam barzah. Pengalaman ya Pak Ibu ya. Iya, hadisnya ada. Kalau mati lampu malam-malam ada cahaya bulan, ada lampu elektrik energizer yang pakai tata surya. Kalau di alam kubur udah dijepit pakai kain kafan, pakai papan, pakai tanah, ditambah lagi hiasan-hiasan makam tuh. Nggak nampak Bapak Ibu, tapi apa di dalam hadis? Nanti dia akan bercahaya dengan bacaan-bacaan Quran yang dia baca di dunia. Nah ini mulailah kita perumpamaan. Kayak mana nanti kira-kira alam kubur kita? Kalau yang baca Qurannya 1 hari 1 juz, perumpamaannya berarti alam kuburnya lampunya itu kayak pakai lampu Hanox, terang. Kalau ngundang-ngundang orang halal bihalal pun pede Bu ya kan? Nanti besok halal bihalal ke kuburanku ya. Ya. Rumah dia aja, rumah dia terang kan. Datang Gunawan Bu, nggak takut slow bilang, parkir slow, cantik kuburannya tuh.
Kalau bacanya setengah juz, pakai apa? Lampu merek Cina 5 watt, kriip-kriip. Orang pun datang takut bu. Bawa selop kanepil pulang, selalu sebelah. Di selop kue gila lah, ketuker. Lampu ini kriup-kriup. Kalau bacanya satu hari 1 lembar, Pak Ibu, pakai lampu petromak. Kok 2 lembar berapa pula itu lampunya? Petromak lah itu. Petromak kira-kira kayak mana, Wak? Orang datang, ganteng mukanya putih kan, pulang hitam hidungnya. Nyembur pula ya. Gosong dia, bulu hidungnya habis semuanya. Kalau setengah halaman, bacanya 1 hari pakai lilin. Udahlah pakai lilin, datang orang Pak kesepak, mati lilinnya, gelap lah. Weh, mana ini mana? Kalau pakai yang 1 hari 1 ayat, kayak mana? Pakai korek, dress. Datang ke tempat kuburan si fulan, kuburanmu kok ketengemet, slow, dikorek dressnya lah bu, dress. Kawannya bernapas, mati lagi, kok jangan bernapas katanya. Jadi begitulah perumpamaan kita hidup di alam barzah adalah cerminan selama kita hidup di dunia. Hari ini Bapak Ibu, cobalah kita jadikan bulan yang suci ini, bersihkan hati, bersihkan diri, balik ke jalan yang benar. Kalau di dalam Quran tuh la'allakum tattaqun. Tattaqun, takwa itu ada 2 Bapak Ibu. Pilih yang mana nih kita? Pilih pengikut Nabi Adam atau pengikutnya iblis? Pengikut Nabi Adam kayak mana? Dia melanggar perintah Allah. Jangan dekati pohon kuldi. Didekati. Berarti pengikut Nabi Adam orang-orang yang bandal. Kalau pengikutnya iblis kayak mana? Orang-orang yang sombong, sujud sama Adam. Nggak mau ya Allah, kami kan lebih mulia, kami dari api. Sombong. Ikut yang mana Bapak Ibu? Sombong atau bandel? Nggak ikut dua-duanya, jangan. Kisah Adam sama iblis itu diabadikan dalam surah Al-Baqarah, la'allakum tattaqun, untuk kita berpikir jangan menjadi orang yang sombong, nggak mau mentaati perintah Allah. Jangan menjadi orang yang bandel, ngerjakan larangan-larangan Allah. Yang benar ngikuti siapa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Ada lagi kira-kira Pak Ipul yang mau dipertanyakan ini? Gak ada. Saya mau bagi-bagi THR untuk bocil aja lah kalau kayak gitu. Bocil-bocil. Mana nih Pak Ipul orang-orang ini? Apa ibu-ibu ya? Ini dari ada yang diminta ini. Apa tuh? Pak, coba kasih doa dulu. Jadi kok ngapal tuh biar cepat ini. Apa Oh, doa memudahkan. memudahkan biar cepat nempel. Jadi ya, kata Jawanya. betul Wak. Ini ada doa Rasulullah yang dianjurkan kepada seluruh umat muslim supaya mudah melakukan apapun. Nanti Banu catatkan ya, tapi ini saya bacakan dulu. Ini kita masuk YouTube ini Wak. Bisa ditengok ya. Hari ini kita ada di arisannya Ibu Sumiati di Tanjung Morawa, Deli Serdang, Sumatera Utara. Bacanya gini, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Maknanya itu Bu, ya Allah mudahkanlah kami dalam segala urusan. Jangan persulit satu urusan pun. Kalau ada urusan yang sulit, maka Engkau yang memudahkan. Kelar itu Bapak Ibu. Jadi kalau kita membatin masalah urusan yang sulit apa? Ngafal. Ya udah tinggal ngebatin aja Bapak Ibu. Doanya itu yang dibaca, dibatinnya masalah ngafal. Apa urusannya hutang? Bacanya doa itu, membatinnya urusan hutang. Nggak dapat jodoh, saya ngamalin ini Bapak Ibu, nggak dapat jodoh. Saya ngamalin itu, baca doanya ini, membatinnya masalah jodoh. Gitulah kira-kira. Doanya banyak sebenarnya Waksum, tapi yang paling enak itu dia. Pendek istilahnya. Ya, yang pendek. Kemudian satu lagi Waksum. Allahumma ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Sorry guys, jadi video terpotong di sini karena memorinya habis. Ini kita sambung ya. Doanya itu Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala taatik. Artinya ya Allah mudahkan kami, luluhkanlah hati kami, bolak-balikkan hati kami dalam taat kepadamu, dalam menuju agamamu gitu kan, dan mudahkanlah kami untuk taat beribadah kepadamu gitu. Jadi kalau kita doanya itu membatinnya tentang urusan kita yang kita hajatkan. Sama satu lagi doa Nabi Musa, apa ya? Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Itu adalah
untuk doa Nabi Musa ketika berdakwah sama kaumnya, kan cedal mulutnya itu kan apa ya, dulu cacat karena Raja Fir'aun yang jahat ya kan. Ayun, orang ganjil itu. Jadi ini kita sambil nukang ya. Jadi itu doanya untuk memahamkan dan memudahkan dalam urusan-urusan. Ya, sebenarnya panjang lagi nih guys yang terpotong, tapi ya udahlah, nggak enak juga kalau disambung-sambung kan. Intinya gitu aja lah. Nanti kalau misalnya guys semua pengen tahu, ya kita mainlah ke tempat teman-teman semua. Kita sharing bareng. Ini ada 10.000 sama 20.000. 20.000-nya untuk ibu-ibu sama bapak-bapak, 10.000 itu anak-anak. Aku kan juga mau dapat pahala, ya kan Mas Om? Ustaz kan juga mau dapat pahala, mau bagi-bagi. Masa yang mau bagi-bagi teh kan rumah aja. Ini saya mau tanya dulu. Siapakah untuk ibu-ibu ya? Untuk ibu-ibu dulu. Malaikat yang bertugas untuk membagi-bagikan rezeki. Malik. Siapa? Bang Jojo, kakak Bang Jojo, amin. Punten sewu, amin ya roh. Amin kak, amin amin ya enggak, saya amplopin, lupa. Malaikat pembagi rezeki, malaikat Malik itu penjaga neraka. Sebenarnya kakak udah betul, cuman keceletot. Jadi belum rezeki, nggak apa-apa. Tahun depan kita jumpa lagi. Untuk anak-anak nggak ada. Jadilah ibu-ibu juga lah ya kan. Tapi 10.000 nggak apa-apa ya. Nanti Pak Ipul nambahin. Ibu-ibu jangan sampai salah lagi. Siapakah nama ibu susu Rasulullah yang pertama? Halimatus Sa'diyah. Yang kedua, yang pertama siapa? Ayo. Iya Allah, ampun ibu. Amin bu, masya Allah. Bu, 10.000 dari Ustadz beda loh bu. Itu lipat gandanya 100.000 bu. Berkah, mabruk alaih. Semoga berkah. Sama Badul lantaran pasti tahu dia. Iya, oh ya Allah. Al-Mukarram yang saya muliakan, takzimi ustazah kita yang dari tadi. Saya juga udah curiga iki kok menang wae tundo. Ini jangan-jangan ada wangsitnya nih, bener kan? Afwan ya Bu, minta izin kalau banyak khilaf-khilaf. Yang terakhir Bapak Ibu mau saya sampaikan, ini pesan dari ulama. A'malu lid dunyaka ka'annaka ta'isu abadan. Berbuatlah kita untuk dunia seakan-akan hidup selamanya, tapi wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Kalau untuk akhirat jangan tunda-tunda, anggap kita mati besok. Untuk sedekah kayak gini tadi Bu, waktu sedekah terbaik subuh. Kalau subuh malaikat itu doa dua. Allahumma a'ti munfiqan khalafa, ya Allah tambahkan harta-harta orang yang rajin gemar bersedekah. Doa yang kedua kejam Bu, wa a'ti mumsikan talafa, ya Allah hancurkan, habiskan semua harta orang-orang yang pelit bersedekah. Maka kalau kita punya bagi-bagi biar hartanya bersih, jangan disimpan dewi. Oke Bapak Ibu, kita tutuplah dengan sama-sama berdoa. Mudah-mudahan hari ini hajat-hajat kita qabul insyaallah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin ala kulli ni'matika ya arhamar rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi Rasulillah ajmain. Tibbil qulubana wa dawa. Ini juga video terpotong lagi guys gara-gara memori penuh, tapi ya udahlah, nanti insyaallah kita doa bareng lagi sama-sama istighosah ya. Pantun aja lah terakhir. Kuntilanak naik sepeda jalan mundur, jangan lama-lama mandang wajah Habibah, nanti malam gak bisa tidur. Lebih kurang mohon maaf, kalau kita mengampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.